Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hasil dari esai kami yang telah dengan judul kawasan teknologi pendidikan. Jadi kawasan teknologi pendidikan memiliki pengertian adalah menjadikan elemen sebagai kunci dalam perkembangan sistem pembelajaran di era digital. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, berbagai kawasan teknologi pendidikan muncul sebagai pusat inovasi yang menghubungkan pendidik, pelajar, dan sumber belajar secara lebih efektif. Kawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur digital, platform pembelajaran daring hingga penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kawasan teknologi pendidikan saat ini. Hingga pendidikan pada saat ini dituntut untuk mampu dikembangkan pendekatan pembelajaran sesuai dengan dinamika pendidikan negara kita yang berakar pada UU 45 dan UU nomor 20 tahun 2003 yang berakar pada nilai-nilai agama, sosial, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan zaman dan sesuai dengan perkembangan iptek saat ini. Kawasan teknologi pendidikan berfungsi sebagai ekosistem yang mendukung transformasi digital dalam dunia pendidikan. Di dalamnya terdapat berbagai teknologi seperti e-learning, realitas virtual, augmented reality, serta kepedulian buatan yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran terbagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama ada kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran menurut Warsita terdapat 5 bidang pengajaran dalam teknologi pendidikan yang merujuk pada definisi AECT 1994, yaitu perencanaan atau desain, pengembangan, pelaksanaan kebijakan, dan apresiasi. Hal-hal yang merupakan kawasan pendidikan teknologi pembelajaran di bawah ini di bawah ini akan diuraikan kelima kawasan tersebut meliputi perencanaan, desain, strategi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan kawasan pengembangan. Yang kedua ada kawasan pengembangan. Terdapat faktor pendorong yang mengakibatkan adanya kawasan pengembangan, diantaranya pesan yang didorong, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, manifestasi fisik dari pengelolaan sumber, pengelolaan sistem, sampai pengelolaan informasi. Yang kelima, selanjutnya yaitu manfaat teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan yang lebih luas. Teknologi memungkinkan siswa dan mahasiswa dari berbagai wilayah termasuk daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah melalui platform daring. Kemudian yang kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan adanya AI dan analitik data, sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan interaktivitas. Penggunaan teknologi seperti gamifikasi, simulasi, dan laboratorium virtual meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Kemudian tantangan dalam pengembangan kawasan teknologi
institusi pendidikan dan sektor swasta tantangan dan hambatan dalam kawasan teknologi pendidikan pada era saat ini sangat bervariasi, yaitu mulai dari keterbatasan akses hingga masalah integrasi teknologi dalam sistem pembelajaran. Dari beberapa tantangan tersebut terdapat akses yang menjadi hambatan dalam kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama, akses terhambat terhadap teknologi. Banyak daerah, terutama di negara berkembang atau daerah kecil, yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses perangkat teknologi yang memadai, seperti komputer, tablet, internet. Untuk kegiatan belajar mengajar, hal ini menciptakan ketimpangan dalam pembelajaran daring, di mana siswa yang tidak memiliki akses teknologi yang memadai akan tertinggal. Kemudian yang kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia. Tidak semua guru atau tenaga pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan teknologi dalam belajaran. Ketidaksiapan ini menghambat pemanfaatan maksimal dari berbagai alat teknologi yang ada, baik itu platform atau learning atau aplikasi pendidikan lainnya. Kemudian yang ketiga, kesenjangan digital antara siswa dan guru. Siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda mungkin memiliki akses yang sangat berbeda terhadap teknologi. Siswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak dapat membeli perangkat keras yang diperlukan atau membayar biaya data internet untuk pembelajaran daring. Kemudian yang keempat, masalah keamanan data dan privasi. Dengan meningkatkan penggunaan platform digital dalam pendidikan, masalah keamanan dan data privasi menjadi semakin penting. Data pribadi siswa dan guru seringkali terancam oleh peretasan atau kebocoran informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir, yaitu perubahan paradigma pengajaran dan pembelajaran. Teknologi mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Namun, perubahan ini memerlukan perubahan dalam cara berpikir dan pendekatan dalam pendidikan. Beberapa guru mungkin merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional dan enggan beralih ke metode berbasis teknologi. Selain itu, siswa juga membutuhkan adaptasi dalam cara mereka belajar secara